Rahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah kita sekarang Jumaah akhir dari bulan Sya'ban. Manakala kita diberi panjang umur, maka Jumaah nanti kita sudah malam Ramadan. Menurut hisab istima, itu kesejajaran antara bumi, bulan dan matahari itu akan terjadi pada hari Senin jam 9:25. Maka insya Allah dengan kehendak Allah maghrib malam Selasa hilal sudah bisa dilihat. Lumayan agak tinggi, 4 derajat lebih dan sekitar 12 menit. Maaf, 16 menit. Lama bulan di permukaan laut setelah terbenam matahari. Oleh karena itu sepakat ulama-ulama ahli hisab, ahli falak, bahwa insya Allah hilal bulan sabit bisa dilihat insya Allah. Oleh karena itu insya Allah permulaan Ramadan tidak akan terjadi perbedaan di antara umat Islam di Indonesia. Akan sepakat. Tapi walaupun begitu, bagi Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus berpegang teguh kepada ru'yatul hilal. Nanti pemerintah akan menugaskan beberapa titik, biasanya sampai puluhan titik untuk ru'yatul hilal secara langsung pada Senin sore tadi. Pada maghrib Selasa mereka petugas akan melihat bulan secara langsung. Dan insya Allah kita berharap antara hisab dan ru'ya tidak bertentangan, karena 4 derajat lebih, yaitu sekitar 16 menit. Selesai lah 16 menit mah. Sehingga malam Selasa besok kita sudah mulai sholat tarawih. Tapi sekali lagi bagi kita harus menunggu pengumuman pemerintah. Harus menunggu penetapan pemerintah. Walaupun menurut hisab sudah pasti Selasa. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang boleh menggunakan hisab tanpa ru'yat, pertama orang yang bisa hisab itu sendiri. Yang kedua orang yang mempercayai hasil hisab. Oleh karena itu kami di Pesantren Al-Upah sudah bisa menentukan tanggal 1 Ramadan itu Selasa, karena alhamdulillah sedikit-sedikit kami di Pondok Pesantren Al-Upah bisa menghitung falak untuk penentuan 1 Ramadan. Begitu juga orang-orang yang percaya. Orang yang percaya terhadap perhitungan Al-Upah itu wajib saum Selasa. Tapi yang masih ragu terhadap perhitungan Al-Upah ya jangan. Harus menunggu hasil keputusan pemerintah. Hasil ru'yatul fili. Alhamdulillah, semoga kita panjang umur dan diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Betapa ruginya kita, sebagai disabdakan Rasul,
Manakala orang yang hidup melewati Ramadan dan dosanya masih tersisa, maka orang paling rugi. Dengan Ramadan saja tempat penyucian sudah tidak bersih. Apalagi dengan sehari-hari. Itu. Manfaatkan. Lebar. Ulah dilalawarakeun. Lalu kita akan mencoba menakkidi, menguatkan apa yang telah disampaikan kemarin pengajian yang lalu, bahwa salah satu hikmah dari adanya saum Ramadan adalah mendidik kita untuk muraqabah. Dengan bahasa yang singkat, muraqabah itu adalah mengingat kepada Allah selama-lamanya. Eling langgeng itu muraqabah. Merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, merasa dirinya dilihat oleh Allah, merasa dirinya dimonitor oleh Allah, merasa dirinya diintip oleh Allah selama-lamanya. Sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ridho Allah. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Itu muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tarah itu adalah musyahadah dan mukasyafah untuk para nabi dan para wali, dan untuk umat Islam adalah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Manakala dia tidak bisa merasa seperti bisa melihat Allah seperti apa? Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Seperti melihat Allah, maka dia harus punya perasaan bahwa selamanya kita ini diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, diintip oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Sehingga dia tidak berani melakukan kecerobohan. Nah, itu salah satu hikmah saum dalam bulan Ramadan ini. Sehingga orang yang saum itu, ada orang lain atau tidak, dia sedang menyendiri atau di hadapan orang banyak, tidak berani melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu muraqabah. Padahal dia berwudu di kamar mandi yang tertutup, berpintu, airnya jernih, herang ngagenclang, wudu untuk salat duhur yang sedang haus, tapi dia tidak berani meminum air itu karena dia mengingat kepada Allah, karena dia merasa diperhatikan oleh Allah, karena dia merasa diintip oleh Allah. Itu muraqabah. Anehnya, satu sisi muraqabah ini adalah kewajiban, awas. Seperti sudah digariskan oleh Sulam Taufik. Salah satu kewajiban hati kita adalah muraqabah. Yaitu mengingat Tuhan dengan terus-menerus. Mengingat Allah dengan mudawamah. Tapi di sisi lain ada beberapa ustadz, saudara-saudara kita yang justru menganggap tidak perlu tidak perlu kita belajar dzikir. Nah, kita agak sedikit ya aneh juga gitu. Kok kenapa terlalu jauh? Padahal menurut Sulam Taufik itu adalah fardu ain. Tapi menurut ustadz itu tidak harus, bahkan tidak boleh. Lain bagian orang. Itu mah bagian wali. Wali mah mukasyafah, bukan muraqabah. Itu derajatnya lebih tinggi. Karena hati mereka sudah terbuka untuk mengingat Allah. Bahkan mengingat Rasul. Sehingga Syekh Ali Al-Khawas, beliau bersabda, manakala saya sedetik saja tidak mengingat Allah dan Rasul,
maka saya mati. Itu wali. Nah, kalau kita kan jauh dari itu. Maka kita belajar dengan saum ini gitu, untuk mengarahkan hati kita bersujud kepada Allah yang Maha Agung. Tuh. Hati. Karena kalau sujud dengan kepala itu harus ada waktunya. Itu tidak boleh sembarangan. Bahkan ada 5 waktu yang tidak boleh dipakai sujud dengan kepala. Itu pada saat terbit matahari, setelah sholat subuh, pada saat terbit matahari, pada saat tengah hari, matahari sedang di atas ubun-ubun, pada saat setelah asar, dan pada saat menjelang terbenam matahari. Itu tidak boleh pakai sujud dengan wajah, dengan dahi, tidak boleh. Tapi ini dengan hati. Dan itu harus dilaksanakan walaupun pada saat-saat itu. Nah ini. Jadi alhamdulillah walaupun kita masih belajar dan pengamalannya masih belum sempurna, bahkan mungkin masih banyak edan elingnya dan masih banyak edan jembatan elingnya, kita sudah belajar merokobah dengan dikir kopi. Nah itu dengan dikir ismudzat yang dilaksanakan oleh hati sanubari yang mendalam. Seperti telah diterangkan dalam pengajian kemarin, kita harus merasa malu karena firman Allah, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Berzikir kepada Allah langit yang 7, bumi yang 7, dan semua makhluk yang ada di bumi dan langit. Ternyata mereka walaupun berbentuk benda padat atau binatang, ternyata mereka lebih disiplin merokobah daripada kita sebagai manusia yang makhluk mulia. Apalagi kalau malaikat. Ini telah ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mansur, Imam Abi Hatim, Imam At-Tabrani, Imam Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi, yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Inna Rasulullah lailata usriya bihi ilal masjidil aqsa, kana Jibrilu alaihissalam an yaminihi wa Mikailu alaihissalam an yasarihi, fatoro bihi hatta balagos samawatil ula, falamma roja'a qala sami'tu tasbihan fis samawatil ula ma'a tasbihin katsir. Tuh, sabbahatis samawatul ula mindil mahabati musbiqatin lidil uluwi bima ala. Tuh. Rasulullah pada saat diisrokan, dimirajkan, beliau bersabda bahwa saya telah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan dibimbing oleh malaikat Jibril di sebelah kanan saya dan malaikat Mikail di sebelah kiri saya. Maka lalu saya dibawa terbang oleh beliau berdua sampai ke langit yang tinggi sekali. Gitu. Falamma roja, pada saat beliau kembali dari langit, gitu. Qala, beliau bersabda, sami'tu tasbihan fis samatil ula ma'a tasbihin katsir. Maka saya mendengar zikir, mendengar tasbih di langit yang 7 itu. Miliaran malaikat semua bertasbih. Dan anehnya, saya baca, saya lihat di YouTube bahwa hal itu bisa didengar oleh astronot yang pergi ke angkasa. Walaupun tasbihnya ya bukan tasbih dengan subhanallah, bukan dengan alhamdulillah, bukan dengan Allahu Akbar, bukan dengan Allah. Gitu. Karena menurut firman Allah juga disebutkan di sini bahwa tasbih mereka bukan dengan bahasa kamu sekalian. Gitu. Bahwa tasbih mereka ya dengan bahasa mereka. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabquhuna tasbihahum. Tuh.
Semua yang ada di alam semesta ini, semua bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu sekalian tidak mengerti bahasa tasbih mereka. Karena mereka bertasbih dengan bahasa mereka dan bukan dengan bahasa kita. Maka si astronot itu mendengar ada yang seperti gilingan lah gitu, ada yang seperti hulur gitu, bahkan ngegerut seperti truk yang sedang bawa pasir yang berat, ditanyakan gitu, ngegeret. Itu ternyata si alam semesta itu semua mempunyai suara. Kadangnya kemarahan, bahkan direkam kemarahan. Nah, ceritna teh si planet-planet, si bintang-bintang yang ada di angkasa. Ini sudah disabdakan oleh Rasul. Itu 1440 tahun yang lalu. Ayeuna ku astronot anu bisa naik ke awang-awang sampai ratusan kilometer. Mereka bisa mendengar betapa alam semesta ini ternyata mempunyai suara. Dan menurut Al-Quran, suara itu mereka sedang berzikir kepada Allah. Piraku orang manusia makhluk anu cenah pangmulyana walaqad karramna bani Adam. Rek eleh orang ku bentang-bentang, rek eleh orang ku planet-planet. Itu aranjeunna teu eureun-eureun. Dalikir ka Allah, tasbih ka Allah, muji ka Allah. Selanjutnya, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi, itu disebutkan di sini bahwa pada suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat, itu terdengar oleh sahabat-sahabat ada suara gemuruh gitu. Sehingga sahabat merasa kaget. Itu. Lalu sahabat bertanya, "Wa mal atitu?" Ya Rasul, apa ini yang terdengar suara keras ini? Gitu. Maka Rasul menjawab, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih ma fiha mawdi'u sibrin illa fihi jabhatu malakin sajidin yusabbihullaha bihamdih." Maka demi zat Allah yang Muhammad ada dalam genggaman kekuasaannya, tidak ada tempat di langit sejengkal pun kecuali diisi oleh malaikat yang sedang sujud dan mereka berzikir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Oh, itu. Sehingga terdengar oleh sahabat itu, ngaguruhna. Hadis yang ketiga. Hadis riwayat Ibnu Mardawi lagi dan Abu Nuaim. Hadis diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah qala, sesungguhnya Rasul telah bersabda, "Sautu diki sholatuhu." Hayam kongkorongok itu mereka sedang sholat. Wa darbuhu bi jadahihi sujuduhu wa ruku'uhu. Tuluy lamun jangjang hayam ngepak-ngepak itu di tengel-tengel eta jangjangna itu temanana ke ruku, ke sujud eta teh. Keur tasbih, keur tahmid, keur dzikir ka Allah. Itu hadis yang ketiga. Tuh, selanjutnya hadis yang keempat. Akhraja melakukan hadis Abu Syekh, Imam Abu Syekh, wa Ibnu Mardawi dan Imam Ibnu Mardawi an Abi Sa'idil Khudri yang disampaikan oleh sahabat Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Qala salam la tadribu wujuhad dawab fa inna kulla shay'in yusabbihu bihamdih. Coba. Ulah tanggal teungel ka sato. Komo kana palbah sirahna kana palbah huluna. Teu meunang. Sabab mereka itu sedang bertasbih. Hayam kongkorongok itu sedang dzikir. Hayam kot-kotan itu sedang berzikir. Awas. Gitu. Domba beberelean sedang berzikir kepada Allah itu. Awas, hati-hati. Kira-kira orang manusia rekale. Gitu. Semua binatang itu berzikir kepada Allah dengan bahasa mereka.
borogodododna bangkong itu sedang berzikir kepada Allah. Ngeharna turaes itu sedang berzikir kepada Allah. Jelengeng lah tongaret tonget bangeng bahasa sore itu sedang berzikir kepada Allah. Ngabrulna siraru itu sedang berzikir kepada Allah. Awas. Itu. Hadis yang kelima, hadis riwayat Imam Ahmad yang diterima dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Annahu mara ala qaumin wa hum muqufun ala dawabi lahum warwahilu. Itu Rasul lewat di jalan, lalu banyak orang yang sedang ngobrol di atas punggung binatang tunggangan, mungkin onta mungkin atau kuda. Jadi mereka ngobrol tapi mereka tidak berjalan, sedang istirahat. Tapi mereka tidak turun dari kudanya. Mereka tidak turun dari ontanya, ngobrol aja di atas punggung kuda. Di atas punggung unta bersama teman-teman yang ada di sekelilingnya. Maka Rasul bersabda, faqala lahum urkubuha salimatan wada'uha salimatan wala tattakhiduha karosya li hadithikum fituruk wal aswaq paruba markubatin khairun min raqibiha. Itu wa aksaru dikron lillahi minhu. Coba itu tarurun jang. Lalu mereka tumpakan berangkat. Itu lamun eureun turun ujang. Keun itu setelah istirahat. Ujang tarurun ulah ngarobrol di tonggong kuda. Ulah ngobrol di tonggong onta. Itu wala tatakhiduha karosya ulah dijieun kursi. Di ahadisikum dipakai ngobrol pituruki di jalan. Wal aswaki di pasar. Paruba markubatin khairun min rokibiha. Sing terang. Saton lu tumpakan ku ujang. Lebih halus tibatan ujang. Coba itu. Tuh. Wa aksaro. Tuh. Tapi wa aksaru zikron lillahi minhu. Sabab dikirna lebih loba. Saton lu tumpakan ku ujang tibatan ujang. Ujang kan ngobrol. Seleng si anu ditumpakan keur dikir ka Allah. Nah, orang kada izin ku hadis ieu. Tuh, ternyata saur Rasul jalma nu tumpak eleh dikirna ku saton nu ditumpakanana. Daurkeun ku Rasul dia bahwa saton ditumpakan leuwih halus tibatan nu tumpakna. Naon margina langkung seueur dikirna. Nu ditumpakan tibatan jalma nu tumpakna. Jadi mereka lebih muraqabah kepada Allah daripada kita. Kita muraqabah teh eling langgeng teh. Ya coba orang sami-sami introspeksi, orang sami-sami muhasabah. Nah orang bet elehku kuda, elehku onta. Gitu. Hadis anu kagenep riwayat Ibnu Mardawi deui. An Rasulullah qala ma tasaqulu syamsu fayabqa sya'un min khalqil ta'ala ila yusabbillahu bihamdi ila makana minasyaitani wa agni'i bani Adam. Iya mah lebih miris ya hadis ini. Semua yang naungi, ya, semua yang diberi cahaya dengan matahari, kabeh nu kacaangan ku panon poe lah kitu beuneunan. Syai'un min khalqillahi, apapun makhluk Allah, illa saballah bihamdi. Semua itu bertasbih. Semua berzikir. Semua memuji Allah. Bade naon bae. Bade tatangkalan, bade daunan, bade bubuahan, bade pasawahan, bade perkebunan, bade rumah-rumah, jalan-jalan, awan-awan. Semua berzikir kepada Allah. Yang tidak itu hanya dua ini, awas. Illa makana minasyaiton. Gitu. Kecuali setan nutulah dikir iblis. Yang kedua ini cukup miris. Itu wa agniya bani Adam. Manungsa anu gawengan kur ngurus
harta. Itu kurang ngurus ngecek sawah we gaweana teh. Anu kurang ngecek kebon we gaweana teh. Kitu ngan ukur gogorowokan nawarkeun dagangan we gaweana teh. Itu teu dikir ka Allah cenah. Jeung anu mirisna teh jeung setan cenah. Setan teu dikir, jelema anu budak kabeungharan teu dikir. Urang ulah kitu. Ngadeg kabeungharan teu aya salahna. Tapi urang ulah bari ngantunkeun dikir. Apa aja Quran? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah katsira. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Fa idza qudiyati meneges dilaksanakeun geus beres. As-sholatu sholat. Fantasiru beraranya nyebar. Bila ardi di luhur bumi teu kudu ngaji jentulah di masjid. Itu wabtagu min fadlillah, carilah rezeki anugerah di Allah. Tapi awas. Tadi keur salat dikir ka Allah, ayeuna keur usaha mela rezeki oge wadkurullah katsiran. Dikirna ulah eureun. Ayo. Coba kita belajar sedikit-sedikit memang kalau diamalkannya itu tidak mudah. Karena kita boga kasakit malaweung, boga kasakit balanga, boga kasakit pohoan. Gitu. Boga kasakit liwar urang. Itu sudah hadis yang ke-6. Lalu hadis yang ke-7 riwayat Imam Ibnu Marrawih masih dari Abu Hurairah an Rasulullah qala inna namla yusabbihna. Hati-hati. Semut, sireum nu ngarayap itu keur dalikir ka Allah. Paingan atuh maranehna ari panggih jeung babaturna sasalaman geuningan. Mereka sedang berzikir kepada Allah. Mereka sedang tasbih kepada Allah. Mereka sedang tahmid kepada Allah. Mereka sedang memuji kepada Allah. Mereka sedang mengingat Allah. Cok, orang mikiran mana? Perilaku orang untuk isin. Tuh. Hadis ini lebih sahih ini karena ini Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Itu disebutkan di sini bahwa seorang nabi minal anbiya'i pernah digigit oleh semut. Mun orang pernah tataman painten di orang mah. Seorang nabi digigit tataman. Pak Amaro bi qaryati namli fa uhriqat. Cik parios mana ya teh sayang manuk sayang keunana? Sayang sireumna mana? Gitu. Terus kapenak duruk. Ngegel ka saya. Wallahu ilahi min ajilam latin wahidatin ahraqta ummatan minal umamin tusabbihu. Kaget anjeun seorang nabi nganukur padah digegel ku tataman hiji nepi ka diduruk itu umatnya. Sireum disebut umat ku seueurna gitu. Padahal tusabbihu manehna keur dalikir ka Allah. Sireum sedang bertasbih kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang memuji Allah. Diduruk dengan perintah Nabi sehingga nabinya ditegur oleh Allah. Ini hadisnya sahih ini. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Itu. Lalu wa harajan Nasai wa Abu Syekh. Hadis yang ke-8 juga ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Syekh bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naharu salam an qatlit dibda'i wa qala na'ikuha tasbihun. Rasul melarang membunuh kodok karena bergodododna kodok itu sebetulnya mereka sedang berzikir kepada Allah. Sedang bertasbih kepada Allah. Tahadus bin Imah saya ada punya pengalaman gitu. Saya mengadakan zikir bersama di halaman gitu untuk menyampaikan doa kepada Allah. Nah, pada saat kita sedang berzikir, maka semua kodok yang ada di kolam itu semua itu nyanyi. Maranehana ngaborgododol kabeh, reco. Mungkin ratusan itu di balong.
Masya Allah. Ini benar. Membarengi kita sedang zikir. Karena zikirnya kita di halaman. Karena kita sedang mengadakan majelis doa untuk keselamatan pesantren. Lalu kita zikirnya di halaman rumah. Ternyata kodok-kodok yang ada di kolam itu semua nyanyi. Gitu, rescok. Lebih ke rame we gitu balong teh. Ya Allah, ya Rabbi. Lalu hadis yang ke-9. Riwayat Abu Syekh dan Ibnu Mardawi dari sahabat Ibnu Abbas. Az-zar'u yusabihu bihamrih. Awas. Gitu. Tanam-tanaman itu semua berzikir. Semua bertasbih. Semua memuji Allah. Daun-daunan, pupucukan. Itu. Makanya sering oleh saya disampaikan. Maka ta'lim kita. Wanti-wanti. Kita jangan sembarangan. Jangan iseng. Jangan pangangguran. Petak-petik pupucukan. Bari lempang. Metik pupucukan. Mereka marah. Itu. Aing syakir dikir ke Allah. Kusia dipetik atau aing jadi eureun. Didoakan ku aing sia singgara modar. Tuh. Maka menurut ta'lim, jangan sok petak-petik pupucukan tanpa keperluan yang jelas, maka dia akan mati muda. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, awas. Ini hadis ini yang keberapa ini? Yang ke-9, yang ke-10. Yang ke-9. Nah itu. Ternyata kita kalah oleh mereka. Bahkan menurut hadis yang lain, setiap daun di pohon itu dijaga oleh malaikat. Itu hadisnya Hasan. Dan si malaikat itu bisa dipinta pertolongan dengan tawasul kita. Bisa. Kalau kita punya kesusahan sedang berjalan, tidak ada orang lain. Lalu ada pohon, panggil. Wahai malaikat, penunggu pohon ini. Gitu. Bantu saya berdoa kepada Allah. Itu ijabah. Ijabah itu. Ini menurut Imam Nawawi, saya sudah mencoba, kata Imam Nawawi. Yaitu saya pada waktu angkat naik haji. Lalu ada pohon. Saya berhenti di pohon itu untuk bernaung, untuk istirahat, untuk nyuhan. Lalu binatang tunggangan saya dilepas agar mereka bisa merumput, nyatuan. Lalu Imam Nawawi ngantuk, ketiduran di pohon. Begitu beliau bangun, si tunggangannya sudah nggak ada. Itu dicari-cari nggak ada. Lalu Imam Nawawi berkata, wahai hamba-hamba Allah, penunggu daun-daun pohon ini, tolong saya, bantulah saya. Gitu. Kembalikan itu binatang tunggangan saya. Betul katanya, nggak begitu lama si tunggangannya datang sendiri. Bukan datang sendiri, pasti ya dibimbing oleh malaikat tadi. Hanya malaikatnya kan tidak terlihat. Nah ini. Wasaubu yusabihu, awas. Baju bersih itu berzikir kepada Allah. Baju bersih itu bertasbih kepada Allah. Baju bersih itu memuji Allah. Tuh. Oleh karena itu jangan membiarkan lama-lama baju kotor. Awas, cepat cuci. Karena manakala dia kotor, berhenti dia berzikir. Berhenti dia bertasbih. Berhenti dia bertahmid. Bahkan dia berkata, wajaqulul wasku. Itu. Atau al-wasyihu. Maka berkata si baju kotor. In kunta mu'minan faksilni idzan. Kalau kamu orang iman, cepat saya cuci sekarang. Gitu. Ngomong. Tuh. Yang membahagiakan kita,
wa ajruhu li sahibihi. Nah, iya yang membuat kita bahagia. Pahala tatangkalan yang berzikir. Pahala daunan yang berzikir. Pahala baju yang berzikir. Itu diberikan kepada si punya. Si punya kebun. Si punya baju. Itu. Untung orang teh. Dipangdikirkeun ku tatangkalan. Mata hari kira itu perlu ting maulah sok minang nuar tatangkalan kan antep. Tuh alhamdulillah pesantren. Karena kita membangun pesantren di kebun, sudah banyak pohon-pohon yang puluhan tahun. Tuh. Nah, pohon mangga yang di depan rumah. Itu waktu kita bangun rumah tahun 1984 itu sudah sebesar begitu. Jadi umur eta mangga sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah 80 tahun umurnya. Berzikir, bertasbih, bertahmid. Tuh. Sok sing garetol orang sadayana diajar zikir. Tuluy orang sing era tah. Ku sasatoan, sing era ku tatangkalan, sing era ku dangdaunan, sing era ku kodok, sing era ku hayam. Itu. Nah, bet ketol marana dikir. Itu. Menurut hadis yang ke-10, azar'u yusabihu wa sawabuhu lilladzi jaro'a. Nah, itu kalau tadi li sahibihi, pahala dikirnya diberikan kepada orang yang punya kebun, yang punya pohon. Tapi yang ini pahala kepada orang yang menanam walaupun bukan punya dia. Kan tanur sok batur. Nah gitu sok miwarang tanur ka batur. Miwarang nanam jagung ka batur kan. Nah gitu. Tah si etanu dikir tataneman teh kanu gaduh kebon, kanu gaduh sawah. Dugi ganjaran teh kanu mang tanurkeunana oge dugi. Mata kurang sing daek lamun aya nu nitah tanur teh nitah ngangler nitah mopok teh sing kersa sajabati urang di suguhan di buruhan oke urang bakal menang ganjaran tina tasbihna pepelakan ku urang ditancepkeun. Hadis yang ke berapa sekarang? Ke-10 mah enggak 10 mah. Ke-11. Itu hadis riwayat Abu Syekh an Ibnu Abbas. Kullu syai'in yusabbihu bihamdi illal himar wal qalba. Semua sesuatu yang ada di alam semesta ini semua berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah kecuali keledai dan anjing. Nah gitu. Mata palingan malaikat tidak mau datang, tidak mau masuk ke rumah yang di halamannya ada anjing karena anjing tidak berzikir. Bahkan menurut hadis kalau anjing menggonggong babaung anu panjang teh geuning baledog lempar. Apa sebabnya? Dia sedang melihat setan. Itu jadi di komplek rumah kita ada setan terlihat oleh anjing maka anjingnya babaung. Itu anjingnya menggonggong. Ucing beberapa ikan geringan. Wah, dijeritan. Gebah. Kan mereka melihat ada setan mendekat. Ulah diantar. Selanjutnya yang ke-12 ya. Hadis dari Ibni Abi Hatim. Al-ustuwanatu tusabbihu. Awas. Tihang. Tak dihareupeun rumah. Aya tihang tah. Ngalengecan kaluhur. Itu bertasbih. Itu berzikir. Awas. Nu saranean ku urang eta. Berzikir. Urang mah nu nyaraneana teu dzikir. Tihangnya berzikir. Nah, harus malu kita. Wasajaratu tusabihu tuluy tangkal buahna eta berzikir. Kan lumayan eta tangkal buah dinya ya 2. Berzikir 2. Tuh.
Kamu harapun masjid Mesir tanggal buahna. Harapun pondok awewen ieu nu anyar wah komo eta mah. Itu 500 satanggalanana. Banyak dikirnya. Awas ini hadis yang ke 13. La yu'ibanna ahadukum dabatahu wala sawbahu. Fa inna kulla syai'in yusabbihu bihamdih. Lamun motor mogok, ulah disarekan. Gitu, rusuh teh aing siang ganggu pisan. Bali tajong motor. Jangan. Gitu. Wala sawbahu atau baju. Tuh, kan orang sok pusing karena baju teh geuningan. Rek dipake hararese. Pek murag. Senal ngaceleng, carekan ke orang. Enggak boleh. Fa inna kulla syai'in yusabbihu bihamdih. Mereka sedang berzikir kepada Allah. Mereka sedang bertasbih. Mereka sedang memahasucikan Allah. Mereka sedang memuji Allah. Itu. Kasih berbelas enak. Hadis di Ibnul Mundir wa Ibni Abi Hatim wa Abu Syekh wal Khatib. Tuh. Dzukira lana anna surirul babi tasbihu. Awas. Pantong ngageret. Gitu, pantong ngageret. Dibuka teh kan disala geuningan ai anu engselna aya tahiangan mah. Geret disala. Atapi ngadurudut kana ieu kana keramik. Itu teh berzikir pantau teh. Masya Allah. Berzikir. Bahkan di hadis pernah terjadi. Rasul sedang di rumah Abi Thalib dengan putra-putranya. Itu. Lalu Rasul berdoa, ya Allah, keluarga ieu teh teu kinten nyaahkeun anak abdi. Ngabing-bing ka abdi, ngurus kali ku kitu mugi ku Gusti. Dibarokahan ieu bumi. Recok pantau janela dinding amin amin amin. Ai Rasul ada mujizatnya. Itu. Recok pantau teh janela teh. Hordeng teh recok. Karena doa Rasul amin amin. Rasul ngadoakeun ka keluarga Abi Thalib. Di bumi Abi Thalib. Itu. Hadis anu ka 14. Nah, 15. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itu sautul bahri. Laut itu paling jelegur geuningan. Gitu. Disada. Itu tasbihu, mereka sedang bertasbih. Mereka sedang berzikir. Wa maju begitu juga ombak, ya. Lulumpatan, gitu. Itu sholat tuh mereka sedang sholat. Itu. Ombak itu, gelombang laut, itu keur sholat. Tuluy nemrag ka basisir ngajelegur itu keur zikir. Sabaraina. Kagen 11. Akhraja Ibnu Abi Hatim anin Nukhai radhiyallahu anhu qala at-ta'amu tasbihun. Hati-hati makanan. Makanan yang kita hadapi, sangu, rencangna. Keur dalikir ka Allah. Tuh. Mata kade umat-umat. Kangjeng Rasul. Urangna memeh tuang kudu bismillah. Beres tuang kudu alhamdulillah, ulah eleh. Nu kadua usahakeun ulah sok ngaremeh. Tah komo cucung santri tai barang hakan teh. Itu dahareun teh dipiceunan belegug. Ulah dipiceunan makanan itu. Berikan kepada saudara kita yang belum makan. Ulah sakarep-karep wae dahareun geura. Dina wadah runtah. Boloho semaneh teh. Amek sata si dahareun ka maneh. Ngaduakeun goreng patut.
Itu kayak diijabah geura. Sia sing rengkol sia cokor sia. Kitu sing kempreng kokod sia. Ngaduakeun eta tuangeun ka maneh. Lamun aya nu parantos kotor, cana ka balong. Bikeun ka lauk. Lamun aya ucing ka ucing. Tuh, bikeun ka lauk. Alhamdulillah saya setiap selesai makan, itu makanan sisa itu saya bawa ke kolam. Tuh, resep eta lauk krecokna lu. Itu seri sabet parebut. So, mereka sedang berzikir, mereka sedang bertasbih. Ulah dipicanan teu pupugu. Dahareun teh. Awas. Tuh. Tah ieu nu paling paur mah ya. Hadis nu kasabar ya. 7-17. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad jeung Imam Abu Syekh. Masida min syaidin wala udidot min sajaratin illa bima doya'at minat tasbihi. Masya Allah. Teu pati-pati sato pae. Tuh, nah pae ku dipencit, nah pae ku diketepel, nah pae ku dibaledog, nah pae ku ditembak. Gitu. Teu pati-pati tatangkalan, runtuh tatangkalan, peungas dahana, tatangkalan garing jadi pangpung, illa bima doya'at minat tasbih, karena mereka lalai tidak berzikir kepada Allah. Teu kinten kerasna Allah ka tatangkalan ka sasatoa. Teu dikir paeh. Pan urang mah teu dikir saumur-umur hirup we. Mikir atuh urang mikir. Itu hadis yang satu suara sama dengan barusan itu, tapi ini riwayat Ibnu Rawahah itu Rawaheh itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sami itu salam yaqulu, saya dah mendengar sabda Rasul masida min sadin wala udidot gitu wala qutiat gitu illa bikilati tasbih. Teu pati-pati beunang sato ditemak, dipanah, disumpit, atawa tatangkalan dipotong, yaitu papat tatangkalan ngagubrak, tatangkalan pae, illa bikilati tasbih. Yang tadi mah illa bima doyaat, karena dia sia-sia. Lalawora tuh malaweng teu dikir, yang ini mah illa bikilati. Mereka masih berzikir, hanya dikirnya sedikit. Kalau orang gitu. La ilaha illallah, la ilaha huai, gagaro eureun. Ka surang. Tah lamun tatangkalan sasatoan dikirna kitu ka surang, bari huai, bari gagaro, mati sasatoan mah. Urang mah lain mati anggur hitut. Sok mikiran mana urang sing isi. Yo hadis-hadis hebat yo Masya Allah. Itu tekinten. Begitu juga menurut sahabat Ibnu Mas'ud qala Rasulullah Kanjeng Rasul parantos sasawuran. Ieu hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hulyah wa Ibnu Mardawi. Mamin itu masida min tairin fis samai wala samakin fil mai hatta yada'a mabtaradallahu alaihi minat tasbih. Teu pati-pati beunang diketepel manuk nu keur hiber, dibedil, dipanah, ditumak, wala samakin fil mai atawa lauk beunang dikecerik, lauk beunang diuseup. Gitu, lauk beunang dikadek. Eta teh kunaon? Hatta yada'a mabtaradallahu alaihi minat tasbih. Karena mereka meninggalkan keparduan. Jadi untuk mereka dikir itu fardu. Awas mabtarodo.
Jadi untuk lauk, ikan, untuk burung, untuk pohon-pohonan, untuk semua makhluk yang lain, dzikir itu adalah fardu, tasbih itu fardu. Maka manakala mereka berhenti, dia dihukum oleh Allah, nyata mati. Banyak ini hadis ini yang sama ini. Yang sama ada berapa ya? 1 hadis, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ini 6 hadis isinya sama, tapi yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rohawi, yang kedua oleh Imam Ibnu Saibah, Imam Ahmad, Imam Abu Syekh, yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, itu yang keenam oleh Abu Nuaim juga, yang ketujuh oleh Imam Abu Syekh, yang kedelapan juga oleh Abu Syekh juga, tapi isinya sama, itu wala yus tadu syai'un minat thair wal khitan illa bima yudayyi'u min tasbillah. Tidak akan bisa ditangkap binatang, apakah burung yang terbang atau ikan yang berenang, kecuali karena mereka lalai tidak berzikir kepada Allah. Itu. Ini yang paling tegas. Ini riwayat Imam Al-Ukaili, Imam Abu Syekh, dan Imam Dailimi. Itu ajalul bahimi kullaha wa khosasihil ardi wa namli wal barogisi wal jarodi wal khoyli wal bigoli wal dawabi kuliha wa goridalik ajaluha pit tasbih paidan kodo tasbiha qobadallahu arwahaha walaysa ila malakil mauti minha syai'un. Ya Allah, ajal binatang bahaim, wa khosasil ardi atau semut-semut yang merayap di bumi, wanamli semut, wal barogisi kutu, barogis teh tumila, itu tuma, wal jarodi simet, wal khoyli kuda, wal bigoli bigal, wadawabi jeung sastawan sajena kuliha sadayana wa gori dari kasajabit sebatan tadi ajaluha fi tasbih. Ajalnya ada pada zikir, pada tasbih. Itu paidan qada tasbihuha, manakala mereka berhenti zikir, berhenti tasbih, qobadallahu arwahaha, maka Allah mencabut nyawanya. Awas, walaysa ila malakil mauti min syai'un, tidak melalui malakal maut. Langsung ku Allah dimatikan dengan firman ida arasan kun payakun. Sia mati. Aduh, tegas Allah ka maranehanana dibanding jeung ka urang. Insyaallah. Ini hadis yang menjelaskan itu ada beberapa. Yang barusan itu riwayat Imam Ukaili, Abu Syekh Ad-Dailimi. Lalu yang kedua riwayat Imam Abdul Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Bundir, Imam Ibnu Abi Hatim. Lalu yang ketiga riwayat Imam Ibnu Abi Hatim lagi. Itu yang keempat Imam Abi Hatim lagi dan Imam Ibnu Sudab. Itu sama, bahwa umur mereka tergantung zikir. Lamun hayang panjang umur, mana ulah eureun zikir. Kalau zikir berhenti, mati dia. Itu. Lalu ini menguatkan yang tadi riwayat Ibnu Mundir, la taqtulud dapadi'a fa inna aswataha tasbihun. Jangan bunuh kodok, karena mereka berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu. Ya Allah ya Rabbi. Seueur pikakeungeun ieu hadis teh. Ageung lama nya isin we urang lah. Urang betapa malunya kita dengan hadis-hadis ini. Itu. Apa sebabnya? Sebab ternyata Allah kepada makhluk lain itu sangat tegas. Sangat tegas.
Durratul dudatul hamro, coba. Dudah itu kan hileud. Hileud itu berzikir. Bilatung. Mungkin kuuk. Aturob. Tanah. Tanah itu berzikir. Faida bana bihi al-haid sabah. Lalu manakala di atas bumi itu didirikan rumahnya berzikir juga. Insyaallah hadis kesabarata Mustamhi 2. 18. Itu. Ida samitan naqiyudhan minal bait atau minal khosab wal jidar bahwa tasbihun. Kalau kita mendengar ayeuna panto ngageblug gitu. Atanapi di aya naon lah suara di rumah itu mereka sedang berzikir. Lalu yang ke-berapa kan? 20. Karena Abu Darda Abu Darda sedang memasak. Gitu, pawaqa'at al-wajihah, pajara tasbihan. Tuluy antara pasakan anu ngaceleng kana rarai Abu Darda. Nu ngaceleng kana rarai Abu Darda, ka kuping Abu Darda, dia berzikir si makanan itu. Ya Allah, ya Allah. Lalu yang ke berapa belas sekarang? Riwayat Abu Syekh. Karena Matrop, sahabat Matrop, idza dakhala baitahu gitu, manakala beliau masuk rumah, sabah, lalu beliau bertasbih, berzikir begitu masuk itu. Sahabat bangu aniyatu baitihi, maka piring-piring, gelas-gelas semua bertasbih membarengi yang punya rumah. Karena beliau itu sahabat ya, soleh, jadi kakuping ku aranyina. Seureuting masih banyak hadisnya. Padahal pantas sabaraha? Pada 20 hijinya. Insyaallah. Hiji dewa tuh. Atar salam bitu ami saridin. Faqala in hada ta'am yusabihu. Itu. Qalu ya Rasulullah wa tapaqqah tasbihu. Qala na'am. Gitu. Rasulullah sedang berjamaah makan dengan para sahabat. Gitu. Kata Rasul, makanan ini sedang berzikir kepada Allah, sedang bertasbih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa tapaqqah tasbih. Pangersa mangartos kana tasbih? Naam kan tenan. Gitu. Sumaqala terus beliau bersabda li rajulin kepada seorang sahabat yang ada di sana. Udnu hadhil qas'ah. Coba dekatkan itu piring karena telinga kamu. Ah gitu. Padna minhu. Lalu si sahabat itu mendekatkan piring yang berisi makanan ke telinganya. Faqala, maka si sahabat berkata, "Na'am ya Rasulullah, hada ta'am yusabi." Benar ya Rasul, terdengar oleh saya bahwa makanan ini berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Gitu. Mugi-mugi tah atuh urang ayeuna bade minan sasi Ramadan dididik ku saum urang supados muraqabah itu eling langgeng ka Allah nepi ka sanaos teu aya batur ge urang teu wani calak-colok kana baham kana cepil teu wani ngan ukur sanaos sargot cai nuju abdas teu wantun kana sieun ku Allah itu jenengan muraqabah. Moga-moga urang jaba urang laip-laip mah tos diajar dikir hopi gitu. Tuluy ayeuna ditamihan ku saum, moga-moga muraqabah urang, eling langgeng urang ka Allah sing aya peningkatan. Gitu. Al-Fatihah.